Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan kita, masih ada fisika dasar 1. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan teori terkait dengan pusat massa, baik itu benda yang bersifat partikel dan juga benda yang bersifat kontinu. Nah, kali ini kita akan membahas contoh soal terkait dengan benda kontinu, di mana kita mencari pusat massanya. Nah, di soal ini di layar sudah ada soal sebuah batang horizontal bermassa M dan panjang L. Kemudian pertanyaannya, temukan lokasi pusat massa dari ujung kirinya jika batang memiliki massa seragam per satu panjang lambda, dan jika batang memiliki massa per satu panjang lambda yang meningkat secara linear dari ujung kirinya sesuai dengan hubungan lambda sama dengan alfa kali x, di mana alfa sama dengan konstanta. Nah, untuk menjawab soal ini, maka yang pertama kita harus membuat geometrinya terlebih dahulu, ya, dari sebuah massa yang horizontal, ya. Geometrinya terlebih dahulu kita akan gambarnya seperti ini, ya. Ini gambarnya. Jadi ada massa panjang ini warna biru ini, kemudian panjangnya adalah L dan massanya adalah M besar, ya. Ditentang pada sebuah X, di mana letaknya adalah sejauh X untuk kita benda X nya. Kira-kira seperti ini model gambarnya. Maka kemudian dari geometri ini atau dari gambar ini kita bisa mengamati bahwa, ya, dari gambar kita bisa mengamati bahwa kita tahu sendiri bahwa yang dikatakan pusat massa berarti nanti ada XCM, YCM, dan ZCM. Nah, dari gambar ada dua informasi yang kita dapatkan, ya. Yang pertama itu adalah bahwa YCM-nya ini sama dengan 0, ya. YCM-nya ini sama dengan 0. Dan juga untuk ZCM juga sama dengan 0. Kenapa? Karena batang M ini dia dilentangkan pada arah sumbu X saja, ya. Sumbu Y tidak ada, sumbu Z juga tidak ada, sehingga yang YCM dan ZCM pusat massanya enggak ada karena memang tidak tersebar di sana. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa untuk sebuah batang yang seragam, yang uniform, ya, maka lambdanya itu dia sama dengan massa per satuan panjang, ya, dari batang. Jadi kalau tadi massa seragam per satuan panjang itu lambda. Jadi lambda sama dengan M per L. Nah, jika kemudian batang ini kita bagi ke dalam elemen-elemen yang infinitesimal, elemen kecil, ya, dengan panjang kita ambil di sini, panjangnya dx, kita ambil cuir ini yang warna merah ini, katakan misalkanlah dx, kita ambil elemen dx dari sekian panjang L ini, maka kemudian massa dari tiap-tiap elemen itu adalah dm sama dengan lambda dx, ya. dm sama dengan lambda dx, massa per satuan panjangnya dikalikan dengan elemennya dx. Jadi massa tiap elemennya itu adalah dm sama dengan lambda dx. Oke. Nah, maka kemudian dengan menggunakan persamaan pusat massa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana XCM itu sama dengan, untuk benda yang kontinu, 1 per M, lalu integral, ya, dari X dm, ya. Maka ini sama dengan, kita substitusi, berarti 1 per M
yaitu integral ya dari x dm. X lalu dm kita ganti dengan, dimana dm itu adalah lambda dx. Oke, ini lambda dx dengan batas integral ke ini dx. Nah, dari sini kemudian batas integralnya itu adalah dari 0, karena ini dari titik 0, 0,0 sampai pada sepanjangnya L. Berarti batas integralnya itu adalah 0 sampai L. Kita tuliskan, mungkin kita ganti integral dari 0 sampai L dari x lambda dx. Nah, karena lambda itu adalah sebuah konstanta, maka bisa kita keluarkan ini. Maka persamaan ini kemudian menjadi, kita keluarkan lambdanya, lambda kita keluarkan dan simpan di sini menjadi lambda per m integral 0 sampai L x dx ya. Nah, integral x dx ya, mungkin sama dengan berarti lambda per m ya, dan integral x dx itu tidak lain adalah 1/2 x kuadrat ya, kuadrat dengan batas integral dari 0 sampai L. Oke. Nah, ini sama dengan lambda per m, kemudian kita substitusi berarti 1/2 L kuadrat kurang 1/2 kali 0 ya, kali 0, maka ini sama dengan kita tuliskan lambda per m dalam kurung, sementara yang ini tinggal L kuadrat, berarti di sini L, karena ini sama dengan 0, yang ini L kuadrat per 2. Oke, L kuadrat per 2. Sorry, ini kita pisahkan, L kuadrat per 2. Nah, ini. Nah, kemudian karena lambda per m, kalau dari sini kemudian kita bisa menuliskan bahwa lambda per m, maka ini sama dengan 1/L ya, 1/L. Jadi yang ini kita ganti menjadi ya, kita ganti menjadi lambda per m itu adalah 1/L, berarti 1/L dikalikan dengan L kuadrat per 2. Ini sama dengan, karena ini ada L, ada L kuadrat, berarti 1/2 L. 1/2 L atau L per 2 ya. Nah, jadi pusat masanya itu adalah ada di tengah-tengah dari batang horizontal L ya, ada di tengah-tengah pusat masanya. Jadi karena ini adalah L per 2. Nah, kemudian ini untuk yang bagian A ya, untuk bagian A. Sekarang yang bagian B ya, yang bagian B itu adalah dimana kasusnya lambdanya itu dia meningkat sesuai dengan lambda alfa kali X ya. Maka untuk kasus ini ya, untuk kasus ini lambda tidak lagi konstan ya. Jadi lambda
lambda tidak lagi konstan, tetapi mengalami perubahan sesuai dengan persamaan lambda sama dengan alfa kali x. Nah, sehingga kemudian dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu yang ini, saya bisa ambil ini. Oke. Dengan rumus yang sama, maka saya bisa memasukkan bahwa x dm-nya itu adalah lambda dx, ya. Maka ini sama dengan Nah, lambda dx, kemudian lambdanya juga demikian, kemudian lambdanya juga tidak lain itu adalah alfa kali x. Oke. Ini kemudian kita ganti, ini sama dengan ini lambda saya ganti menjadi alfa x. Oke. Alfa x. Maka ini sama dengan, saya bisa tuliskan menjadi, ya, yang alfa adalah sebuah konstanta, dikatakan di sini adalah konstanta, maka bisa keluar di luar, ya, dari integral. Kemudian yang di dalam adalah tinggal x kuadrat, x kali x berarti x kuadrat. Jadi 0 sampai terhingga x kuadrat dx. Dan hasil integralnya itu adalah sama dengan, kalau kita ambil ini, kita ganti yang ini bukan lagi lambda tapi alfa, ya. Sementara kemudian yang ini hasil integralnya itu adalah menjadi sepertiga, ya, x pangkat 3, karena integral dari x kuadrat x itu adalah sepertiga x pangkat 3 dari 0 sampai L. Nah, ini sama dengan, ya, ini kita peroleh alfa per m terus dikalikan dengan, karena ini 0 maka berarti tinggal sepertiga L pangkat 3, sepertiga L pangkat 3. Oke, jadi alfa L pangkat 3, atau saya tuliskan, ya, menjadi bahwa x cm-nya maka x-nya sama dengan alfa L pangkat 3 per 3m, ya. Jadi alfa L pangkat 3 dibagi dengan 3 kali m. Nah, kemudian kita dapat mengeliminasi alfa dengan menuliskan m ke dalam bentuk alfa dan L. Kita bisa lihat, ya, kita buat, ya, atau kita bisa mengungkapkan atau menuliskan alfa atau m ke dalam bentuk alfa dan L, ya. Kita tuliskan bahwa m itu sama dengan integral dari dm. Jadi massa total dari, kalau tadi kan ini sejujurnya adalah massa adalah dm, ya, massa satu elemen, dm itu lambda dx, maka massa secara keseluruhannya itu tidak lain adalah integral dari dm, ya, integral dari dm. Maka ini sama dengan, karena dm itu adalah lambda dx, maka juga integralnya itu dari 0 sampai L. Saya bisa mengambil yang ini, ya, ini sama dengan lambda L, kemudian ini tidak x-nya, oke, lambda dx, karena dm itu lambda dx. Nah, dari sini kemudian kita peroleh yang sama dengan karena alfa, ya, lambda tidak lain itu adalah, kalau kita lihat mana tadi, nah, lambda itu adalah alfa kali
alfa kali X, maka saya bisa tuliskan lambdanya saya ganti menjadi alfa X. Dan ini juga sama dengan kalau kita tuliskan ini, karena alfa adalah konstanta maka bisa keluar dari integral, tinggal ini, dan ini sama dengan ya alfa kemudian integral X kuadrat X per 2 ya, atau X kuadrat per 2 ya, dengan batas integral dari 0 sampai L. Ini kita peroleh alfa L kuadrat per alfa L kuadrat per 2. Jadi ini kita sudah buat bahwa M itu kita ungkapkan dalam bentuk alfa dan L. Sehingga kemudian kalau kita substitusi M ke dalam persamaan yang ini ya, katakanlah misalkan yang ini persamaan 1 ya, ini persamaan 2, lalu kemudian substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, maka kita akan peroleh bahwa X CM sama dengan yang ini ya. Nah, ini sama dengan, kita ganti M-nya menjadi alfa L kuadrat per 2. Oke. Maka ini sama dengan, kita akan peroleh ini L pangkat 3, kemudian L kuadrat tinggal L ya, tinggal L, kemudian alfa dan alfa 1, kemudian tadi ada 3, di sini ada 2, berarti 2 per 3. Jadi pusat masanya ada di daerah atau berada pada posisi 2/3 dari panjang batang batang L. Berarti 2/3 sekitar ini 1/2 ya. Kira-kira ada di sekitar, kira-kira misalkan kalau di sini adalah, kalau saya buat, kalau yang ini adalah tengah-tengah ya, tengah-tengah, maka mungkin untuk yang kasus yang kedua ini, untuk kasus yang pertama mungkin XCM-nya ada di sini, maka untuk kasus yang kedua ini yang bagian B mungkin dia ada di bagian sedikit lah di sini gitu ya, sedikit di sini. Nah, ini saya kira di sini untuk yang bagian B ya, sekitar 0,6 dari panjang L-nya gitu ya. Oke. Saya kira cukup sederhana ya untuk membahas soal kasus yang seperti ini. Tinggal kita bagaimana menggambarkan geometrinya dan kemudian menerapkan konsep dari pusat massa untuk khusus benda-benda pada keadaan yang kontinu. Oke, sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.